Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta ujian P3K. Berikut akan saya update pembahasan soal SJT Guru Kompetensi Sosial Kultural. Ini untuk indikator utama yang pastinya akan ditanyakan dan muncul di ujian Bapak Ibu. Terkhusus ini untuk memaksimalkan nilai Bapak Ibu dalam perangkingan nanti. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Terkait dengan materi yang akan diujikan Bapak Ibu sekalian, apapun nanti persoalannya, kuncinya di sini adalah memuat indikator yang sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, ini termasuk keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, interaksi dengan sesama, dengan masyarakat, dengan guru, dengan siswa ya. Kemudian kepekaan terhadap konflik, lalu pengendalian diri dan empati. Ini adalah indikator yang nantinya akan ditanyakan. Kalau kita rinci, pertama ini peka memahami dan menerima kemajemukan dan keberagaman, lalu aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persamaan dan persatuan, itu kuncinya. Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian diberikan di sini pernyataan positif, maka Bapak Ibu harus pilih jawaban yang paling positif. Kalau pernyataan negatif juga jawabannya harus positif ya. Kita coba bahas Bapak Ibu sekalian. Nomor 1, beberapa siswa dengan latar belakang budaya tertentu ingin mengadakan perayaan di sekolah. Siswa dengan latar budaya tersebut tidak terlalu banyak di sekolah. Mereka ingin mengajukan izin pada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah, ini adalah keberagaman ya, kemajemukan. A. Tidak perlu memberikan respon terkait hal tersebut karena bukan tugas dan urusan Anda. B. Menyarankan kepada wakil kepala sekolah untuk menolak memberikan izin karena siswa dengan budaya tersebut tidak banyak. C. Memberikan dukungan dengan membantu sebisanya agar kegiatan tersebut terlaksana. D. Mendampingi siswa tersebut mengajukan izin kepada wakil kepala sekolah. Menurut Bapak Ibu sekalian, jika ini nanti soal sosial kultural yang muncul di hadapan Bapak Ibu, maka jawaban mana nih yang Bapak Ibu pilih? Baik Bapak Ibu sekalian, seperti sampaikan tadi, ini adalah materi indikator kemajemukan atau keberagaman. Maka poin utamanya adalah apapun budayanya, apapun sukunya ya, kita harus mengutamakan untuk kepentingan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, barangkali untuk nilai paling tinggi di sini kalau kita lihat tidak perlu memberikan respon, ini adalah skor rendah. Menyerahkan kepada wakil kepala sekolah, ini jelas skor yang paling rendah ya, karena ini menolak. Lalu antara C dengan D untuk nilai 3 dan 4, memberikan dukungan dengan membantu sebisa mungkin, ini sepertinya adalah nilai tertinggi. Kalau mendampingi siswa tersebut mengajukan izin kepada wakil kepala sekolah, ini adalah salah satu yang termuat di bagian C. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini jawaban yang paling bernilai 4 adalah memberikan dukungan. Salah satu dukungan yang termuat di C itu bisa berupa mendampingi siswa ya. Ini adalah jawaban yang paling bernilai tinggi di sini. Jadi sebenarnya untuk sosial kultural ini kenapa tidak banyak kita bahas? Karena memang soalnya tidak terlalu sulit, cukup dibiasakan dan diambil pernyataan yang paling positif dari jawaban yang disediakan Bapak Ibu sekalian. Namun di kesempatan ini kita akan coba explore ya berbagai indikator yang dimuat di depan tadi. Nomor 2 Bapak Ibu sekalian, salah satu orang tua murid menghubungi Anda dan meminta izin mengadakan ulangan susulan bagi anaknya yang tidak bisa ikut ulangan karena mengikuti acara budaya etnisnya. Hal yang Anda lakukan adalah, jadi yang saya sampaikan di sini yang tentunya berkaitan dengan SJT untuk guru ya. A. Mencoba mencari jadwal ulangan di hari yang tidak bertepatan dengan acara tersebut. B. Menjelaskan bahwa murid dengan budaya sama dengannya tidak mengikuti acara tersebut sehingga murid tersebut perlu menyesuaikan diri. C. Meminta semua siswa untuk mengikuti ujian susulan karena jadwal tidak mungkin diubah demi satu orang. D. Menyetujui permintaan orang tua tersebut dengan tetap melaksanakan ulangan. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira jawaban yang paling cocok yang mana? Baik,
Jadi ini adalah masih materi tentang keberagaman, namun ini utamanya adalah budaya etnis. Terkait dengan ini, maka yang paling tepatnya itu adalah di opsi A ya. Ini yang paling tepat, jadi kita tetap menghargai perbedaan sehingga demi menjaga persatuan mencoba mencari jadwal ulangan di hari yang tidak bertepatan dengan acara tersebut. Ini kalau menurut saya paling tinggi. Kemudian B, menjelaskan bahwa murid dengan budaya yang sama dengannya, ini sepertinya skor 1 ini. C, meminta semua siswa untuk mengikuti ujian susulan karena jadwal tidak mungkin diubah demi satu orang. Ini pernyataannya pernyataan yang kurang tepat ya, karena di sini jadi semuanya yang mengikuti ujian susulan padahal harusnya satu orang. D, menyetujui permintaan orang tua tersebut dengan tetap melaksanakan ulangan. D, ini adalah bernilai 3. Jadi permintaan orang tua disetujui dan tetap melaksanakan ulangan pada kesempatan itu. Jadi dari opsi yang diberikan sini yang paling positifnya adalah A ya. Kemudian yang kedua adalah D. Nomor 3, di tempat tinggal saya, seorang tetangga yang berasal dari etnis atau suku minoritas mengadakan kegiatan perayaan dengan mengundang tamu-tamu dari luar. Tindakan Anda adalah A, melarangnya secara halus karena mengganggu ketenangan warga sekitar. B, mengajak warga lain untuk membahasnya dalam rapat rutin warga. C, turut membantu demi terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. D, membiarkan saja, tidak perlu dipermasalahkan kegiatan yang dilaksanakan tetangga tersebut. Ya, ini masih berupa indikator terkait dengan kemajemukan dan keberagaman dan juga empati ya. Terkait ini kalau kita perhatikan soal-soal nomor 1 sampai 3 tadi tidak terlalu sulit untuk dianalisis. Jelasnya di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat opsi yang diberikan di sini, maka jawaban A itu adalah skor 1, kemudian B adalah skor 2, C ini adalah skor 4 dan D adalah skor 3. Ini urutannya ya. Barangkali Bapak Ibu sependapat dengan saya terkait dengan soal kompetensi sosial kultural nomor 3 ini. Nomor 4 Bapak Ibu sekalian, dalam rangka merayakan hari besar agama kepercayaan sebagian besar warga di sekolah saya, beberapa guru mengusulkan untuk mendekorasi sekolah sesuai tema perayaan tersebut. Saya yang berbeda agama akan melakukan titik-titik. Ini adalah kemajukan untuk persatuan ya. A, menolak dengan halus untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. B, membiarkan orang lain mendekorasi sepanjang saya tidak harus melakukannya. C, mendukung usul dekorasi agar perayaan bisa berjalan dengan baik. D, membantu sebisa mungkin agar kegiatan perayaan berjalan dengan baik. Ya, kalau ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu sekalian nantinya, kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pilih opsi A, maka ini adalah skor paling rendah, skor 1. Kemudian B adalah skor 2. Dilanjutkan C, masih mendukung usul, jadi ini tidak melakukan apa-apa ya, skor 3 kurang positif. D adalah skor 4 karena membantu sebisa mungkin. Apapun bisa dibantu ya. Ini untuk menjaga persatuan, kemudian menunjukkan empati kepada orang-orang di sekitar kita. Nomor 5 Bapak Ibu sekalian, saya diminta atasan untuk mengikuti pelatihan peningkatan mutu pembelajaran di luar kota. Oleh panitia penyelenggara tersebut, saya ditempatkan sekamar dengan peserta dari suku etnis lain. Sikap saya, A, mengeluh dan meminta kepada panitia untuk mengganti kamar. B, menerima aturan panitia dengan berat hati meskipun tidak suka atas pembagian kamar itu. C, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal teman sekamar. D, dengan senang hati menerima karena bisa bergaul dengan teman yang berbeda suku. Ya, kalau ini yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba urutkan berdasarkan skor tertinggi. A, mengeluh, ini adalah skor 1. B, menerima aturan panitia dengan berat hati, ini adalah skor 2. Kemudian C, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal teman sekamar, ini adalah skor 3 karena ini masih kurang positif dibandingkan dengan jawaban D. Di D disebutkan, ini paling positifnya ya, dengan senang hati menerima. Jadi oleh karena itu di jawaban nomor 5 ini yang paling tinggi nilainya adalah D ya, skor 4.
Nomor 6 Bapak Ibu sekalian, ini adalah persatuan dan kesatuan. Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI diungkapkan oleh beberapa daerah di Indonesia. Beberapa rekan Anda mendukung, namun sebagian lagi tidak. Menanggapi situasi ini, respon Anda: A. Menasihati rekan-rekan sebaiknya kita tidak perlu melibatkan diri pada diskusi yang bersifat sensitif masalah ini. B. Memuji keberanian rekan-rekan yang memberikan dukungan pada ide pemisahan wilayah dari NKRI. C. Mengajak diskusi rekan-rekan yang mendukung pemisahan agar tidak melupakan semangat NKRI. D. Mengajak diskusi rekan-rekan dengan mengulas kembali semangat Sumpah Pemuda. Ya, jadi kalau ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu nantinya, kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di sini yang mana yang paling negatif, maka itulah yang skor rendah. A. Menasihati rekan-rekan sebaiknya kita tidak perlu melibatkan diri. Ini sepertinya adalah skor 2 ya. Kemudian B. Memuji keberanian, ini negatif ini. Maka ini adalah skor 1 karena di sini memuji keberanian rekan-rekan yang memberikan dukungan. Jadi sifatnya ini adalah mendukung ya. Kemudian C. Mengajak diskusi rekan-rekan yang mendukung pemisahan agar tidak melupakan semangat NKRI. Ini skor 3 Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang keempat, mengajak diskusi rekan-rekan dengan mengulas kembali semangat Sumpah Pemuda. Ini adalah skor 4 ya. Jadi persatuan dan kesatuan, begitu luasnya NKRI dengan berbagai keberagaman itu paling utamanya landasannya adalah adanya Sumpah Pemuda. Jadi semangatnya itu kita ingatkan kembali bahwa situasi dulu saat dilaksanakannya Kongres Sumpah Pemuda tentu juga sama dari keinginan beberapa perwakilan daerah, namun tentunya semangat yang diusung di situ adalah semangat persatuan ya. Sehingga di sini jawaban yang paling berskor 4 adalah D. Nomor 7 Bapak Ibu sekalian, ini di sini kita sekaligus membiasakan saja ya. Beberapa orang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi tertentu yang menurut mereka sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman ini, perkembangan sekarang ini. Ideologi yang mereka tawarkan terkait dengan salah satu agama atau kepercayaan tertentu. Respon Anda terkait dengan hal ini adalah, jadi di sini ingin mengganti Pancasila. A. Secara pribadi setuju bahwa semua ideologi baik sehingga tidak ada salahnya untuk digunakan. B. Menyetujui penerapan ideologi tersebut sebagai ideologi yang paling sesuai untuk negara kita saat ini. C. Menyampaikan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang sudah memuat apa yang mereka maksud. D. Berusaha tidak melibatkan diri untuk membicarakan hal-hal yang mereka maksud. Ya, kalau ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana? Kita coba ambil yang paling negatif dulu. A. Secara pribadi setuju bahwa semua ideologi baik sehingga tidak ada salahnya. Ini adalah skor 2 ya. B. Menyetujui penerapan ideologi tersebut. Ini paling rendah, skor 1 karena ini yang paling negatif. C. Menyampaikan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang sudah memuat apa yang mereka maksud. Iya, ini sepertinya skor 4 ya. Jadi semua ideologi itu sebenarnya sudah termaktub di Pancasila, terutama sila pertama ya. Jadi tidak pantas ini sebenarnya karena sudah termuat seluruhnya, apapun agamanya itu diwakilkan di sila pertama. D. Berusaha tidak melibatkan diri, ini tidak berespon, ini adalah skor 3. Sehingga C di sini Bapak Ibu sekalian yang memiliki skor tertinggi ya. Ini tujuannya nanti untuk membiasakan Bapak Ibu mendapatkan dan memaksimalkan nilai dari kompetensi sosial kultural ya. Nomor 8, ini terkait dengan hukum ini sepertinya. Dalam sebuah tayangan acara TV disampaikan oleh narasumber bahwa hukum di Indonesia merupakan hukum yang tebang pilih. Artinya, hukum hanya berlaku bagi musuh-musuh politik, sedangkan hukum itu sendiri tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terhadap pernyataan tersebut, sikap saya: A. Menyetujui pernyataan tersebut karena faktanya memang demikian yang terjadi di lapangan. B. Menolak pernyataan tersebut karena hukum berlaku untuk semua kalangan. C. Hukum masih dapat diperjualbelikan dalam persidangan yang dimanfaatkan oknum tertentu. D. Sependapat dengan pernyataan tersebut, sebab jika nanti tersandung hukum pasti merasakan. Ya, kalau ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat yang paling bernilai negatif di sini ya. A. Menyetujui pernyataan tersebut.
ini adalah skor paling rendah sepertinya, skor 1. B. Menolak pernyataan tersebut karena hukum berlaku untuk semua kalangan. Ini barangkali yang skor tertinggi. Coba kita bandingkan C. Hukum masih dapat diperjualbelikan, ini negatif ya, berarti skor rendah juga. D. Sependapat dengan pernyataan tersebut juga negatif, maka di sini kita pastikan skor tertingginya adalah jawaban B 4 ya. Kemudian ini bervariasi, bisa lebih positif atau mendekati positif itu adalah di D, kemudian di C, dan paling rendahnya adalah A. Ini adalah skor di soal nomor 8.